Oke, selamat sore semuanya dari Shanghai, teman-teman semuanya. Jadi selamat datang di acara Bincang-Bincang Cloud ya, yang di episode sub-series yang terbaru kita yaitu Ground Zero seperti yang udah kita janjiin. Nah, di acara kali ini aku berdua sama Casey ada di acara I/O Connect Shanghai 2025. Seperti itu. Gimana Casey? Ya, di sini aku sama Mas Angga, kita berdua Google Developer Expert, dan alhamdulillah kita invited ya di sini untuk bisa hadir di I/O Connect Shanghai 2025. Dan kita mau bring this to you as well untuk penonton-penonton GDG Cloud ya. Betul. Oke. Ya, jadi meskipun kita hari ini itu nggak live ya teman-teman ya, jadi kita taping dia. Tapi kita berada di venue-nya I/O Connect 2025 Shanghai, seperti itu. Nah, jadi kita akan membawakan beberapa hal, mulai dari tadi ada keynote, yang tadi pagi ada keynote, terus ada juga beberapa hal-hal menarik yang terkait dengan Google Cloud dan juga terkait dengan pengalaman kita. Pengalaman kita yang ada selama di sini, seperti itu. Nah, kita langsung masuk aja deh ke poin-poinnya ya. Jadi yang pertama nih, tadi pagi itu kita ikutin keynote. Nah, betul. Ikutin keynote ya. Jadi di sana banyak banget yang di-share oleh dari tim-tim Googler, dari tim produk seperti itu ya. Terus ada beberapa yang kita list di sini ya. Jadi aku lihat di sini karena banyak nih. Nah, jadi biar nggak salah. Jadi yang pertama itu kita tadi ada yang dijelasin soal Gemini 2.5, teman-teman ya, ada family ya. Jadi ada Pro, ada Flash, ada Flashlight gitu ya. Terus ada juga Imagen 4 ya, yang untuk bikin gambar yang lebih bagus lagi. Terus ada VO 3, ada Lyria, ada Gemma. Nah, banyak juga Gemma. Terus juga ada sesuatu yang lagi menarik banget, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut gitu kali ya. Ada yang namanya Dolphin Gemma kayak gitu ya. Terus tentu aja ada Firebase Studio, ada juga Optimize Template di dalam sananya juga. Terus ada Cloud Run dengan GPU ya. Terus juga ada Gemini CLI gitu ya. Nah, itu tadi adalah beberapa keynote-nya. Nah, dari list tadi nih Kes, apa sih yang menarik? Kalau aku personal ya, jadi memang biasanya keynote Google itu mau itu Cloud Next, Google I/O, spesifik Google I/O. Google I/O itu dibagi jadi 4 part ya. Tadi yang disebutin itu sebenarnya split between 4 ya, ada web, AI, cloud, sama Android. Nah, dari yang Mas Angga sebutin, sebenarnya aku sangat tertarik yang pertama tuh dari Lyria. Jadi Lyria tuh kita bisa bikin instrumen musik sendiri based on prompt yang kita kasih ke si modelnya. Real time? Ya, real time. Jadi kita bisa bikin lagu, Mas, gitu, in the future. Nah, terus tadi Mas Angga sempat sebut Dolphin Gemma. Itu juga yang, ini personal ya, personally menurut aku menarik karena jadi si Dolphin Gemma ini adalah another LLM yang di-develop sama Google. Dia kerjasama sama yang namanya tuh organization WDP, jadi Wild Dolphin Project. Jadi ini tuh memang di-develop untuk membantu saintis itu memahami gimana cara dolphin itu berkomunikasi. Even better, nanti mereka mungkin malah bisa tahu apa yang mereka komunikasikan. Bentar, dolphinnya lumba-lumba beneran? Beneran dolphin lumba-lumba. Hewan lumba-lumba? Iya, jadi Wild Dolphin Project ini memang organization yang mereka research tentang dolphin kayak gitu. Jadi menarik banget sih. Mungkin bisa jadi breakthrough to animal communication mungkin ntar. Jadi tadi seperti dibilang sama Casey, berarti AI-nya Google itu sudah mulai bisa mengerti bahasanya dolphin atau bahasanya lumba-lumba, Bu ya, lumba-lumba beneran ya? Ikan lumba-lumba. Tujuannya ke sana. Gitu. Nah, kalau tadi kita bahas beberapa yang keseluruhan keynote-nya, mungkin kita highlight yang Google Cloud-nya juga kali ya, Mas ya. Jadi di yang Google Cloud-nya itu sebenarnya masih related ke AI, tapi sebenarnya update-update-nya itu memang AI yang integrated ke si Google Cloud-nya. Contohnya tadi itu ada dibahas mengenai building AI on Google Cloud. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau mulai building AI dengan menggunakan tools-tools yang udah disediain sama Google Cloud. Contoh ADK, Agent Development Kit, kemudian building multi-agent with A2A, agent to agent, sama yang mungkin lagi sering dikulik sama teman-teman itu MCP.
MCP. Iya benar, itu lumayan sering keluar di ini sih apa namanya, keluar di mana-mana gitu ya. Jadi ada konteks protokol. itu ada A2A, ada ADK, itu Agent Development Kit, dan juga MCP atau model konteks protokol. Seperti itu. Nah, aku nambahin juga nih dari apa yang Casey tadi bilang, yang kita masih berhubungan dengan Google Cloud gitu ya. Karena kan kita kan GDG Cloud. Ya. Nah, jadi salah satu yang mungkin sebagai hidden gem di announcement tadi itu ada yang namanya Computer Use API. Oke. Gitu. Gimana itu, Mas? Nah, jadi setelah tadi di announcement, jadi itu adalah sebuah modelnya kayak agent yang bisa mengerjakan task itu, misalnya katakanlah kita buat sebuah agent untuk ticketing. Oke. Nah, jadi kita cuma dari prompt, dari teks ya, itu si agent itu akan bisa browsing sendiri. Oke. Interaksi sendiri dengan browser, interaksi sendiri dengan software. Gitu ya. Jadi berguna banget buat teman-teman yang mau war ticket. Jadi kita no longer pakai calo, Mas. Jadi bisa banget kayak gitu ya. Jadi bisa banget. Jadi tidak hanya dengan war ticket, tapi juga bisa juga digunakan seperti katakanlah membantu teman-teman mencari pekerjaan. Otomatis dia akan searching kayak gitu. Auto apply gitu. Enggak juga. Tapi bisa searching dengan sesuai dengan konteksnya, tapi dia akan bisa searching bukan dari secara back, tapi secara interaksi dengan browser, dia akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan requirement, kayak gitu. Oke. Nah, aku mau nambahin nih, Mas. Tadi kan aku sempat sebut soal MCP. Jadi ada update untuk di Cloud Run. Spesifik di Cloud Run, mereka sih nyebutnya AI on Cloud Run, karena sebenarnya ada 3 hal sih yang mereka update. Kenapa sebutannya itu AI on Cloud Run? Karena yang pertama, sekarang tuh teman-teman kalau misalnya ngedevelop something di Google AI Studio, terus kan jadi tuh app-nya itu bisa langsung just one click away auto deploy ke Cloud Run. Itu udah ada buttonnya exactly kayak deploy ke Cloud Run. Terus kemudian yang kedua itu bisa deploy dari Google AI Studio juga langsung pre-deploy yang model Gemma itu langsung ke Cloud Run juga, dan itu support menggunakan GPU untuk scalability-nya. Seperti itu. Nah, terus ya itu sih update-update untuk yang related ke Google Cloud Technology. Nah, tapi karena kita ada di I/O Connect Shanghai nih, Mas. Kayaknya aku penasaran sih, selama kita di sini, kira-kira ada pengalaman atau kejadian menarik nggak sih yang memorable buat Mas Angga, atau mungkin yang lucu, mungkin yang aneh? Ya. Jadi banyak sih kejadian yang menarik, bukan kejadian sih, lebih tepatnya hal-hal menarik gitu ya yang ada selama di sini. Jadi pertama kita ketemu dengan banyak developer dari negara-negara lain ya. Jadi nggak cuma developer teman-teman dari Indonesia atau Google Developer Expert dari Indonesia, tapi kita juga ketemu dari negara lain, dari Asia Tenggara, terus ada dari Australia, ada tentunya dari teman-teman dari China juga gitu ya, dari berbagai daerah seperti itu. Terus juga aku ke Shanghai ini sebenarnya bukan ke I/O Connect-nya, tapi ke Shanghai sendiri ada hal menarik. Jadi banyak banget yang harus dipersiapin. Apa tuh? Gitu. Jadi kita terbang ke negara yang kita nggak bisa bahasanya. Betul banget sih, itu betul banget. Gitu, jadi teman-teman kita banyak banget yang harus dipersiapkan. Jadi untuk menerima ilmu dari Google Cloud ya di sini, itu kita harus nyiapin dari mulai translate, mulai tools-tools yang bisa kita gunakan di sini, ya termasuk juga power bank. Ya, power bank. Kita beli lagi yang baru yang sesuai dengan standar regulasi di sini. Terus juga kita persiapan translate, karena kita nggak bisa bahasanya, kita harus untuk menavigasi dari mulai bandara sampai ke hotel itu ya translate. Cuy, itu kalau bahasa Cina benar. Oke, baik. Hasil Duolingo. Iya, itu juga, selain itu juga Duolingo juga. Iya, betul. Oke, harus dipersiapkan. Nah, seperti itu juga. Tadi yang menarik juga barusan tadi juga banyak workshop ya. Ya. Nah, jadi di Shanghai ini ternyata tidak hanya I/O untuk pengumuman announcement juga, tapi ternyata juga ada workshop. Ya, workshop, booth juga yang demo. Jadi demo, jadi banyak banget hal-hal demo yang tadi kita coba. Kebetulan adalah
VO3 ya? VO3 Studio. Jadi kita nyoret-coret, jadi gambarnya pun bahkan kita gambarnya tuh nggak bagus gitu. Sangat jelek ya? Sengaja, iya, mungkin ya nggak tahu ya, Kelsey nggak tahu, tapi yang aku sengaja kita jelekkan. Tapi ternyata dari si VO Studio tadi itu berhasil membuat generate dari image dan juga video. Nah, contoh videonya aku udah upload di LinkedIn diriku. Mantap. Kayak gitu. Mau melihat kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu menarik banget, siapa tahu mudah-mudahan segera general availability ya untuk VO Studionya kayak gitu. Terus juga yang menarik lainnya sebenarnya adalah ini. Oh iya, betul. Jadi kita dikasih kesempatan untuk membuat sebuah podcast di Creator Studio live, bikinnya live sih, tapi buat kalian tapping, bikinnya live on the spot di I.O. Connect Shanghai. Dan jadi boleh pakai bahasa Indonesia juga. Betul, gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa menit. Aku mau nambahin dong. Boleh Kelsey. Nah, kalau aku yang menariknya, jadi fun fact, aku tuh tahun kemarin juga datang ke I.O. Connect kan di Beijing. Oh Beijing, nah, aku belum. Di situ karena tadi Mas Angga sempat jelasin kita ketemu berbagai macam developers dari seluruh dunia. Itu aku sempat ketemu sama developers China. Dia ya kerja di salah satu big company di sini, terus kita kenalan, connect lewat WeChat, dan ternyata tiba-tiba di hari ini aku ketemu lagi sama dia, walaupun beda kota dan dia masih inget. Masih inget ya, ketemu ya? Betul, janjian nggak? Nggak janjian sama sekali. Di antara 3.000 orang ini, aku tiba-tiba ketemu dia lagi. Terus menariknya, karena tadi ada language barrier itu, language barrier-nya dari kita nggak bisa Chinese, dari mungkin dari orang lokalnya juga nggak bisa English, tapi kita sangat-sangat memanfaatkan teknologi, jadi kita tetap bisa komunikasi. Salah satunya itu yang Google Translate yang live. Betul, Google Translate live, pakai image, terus abis itu dari mereka punya tool sendiri untuk translate, tapi dengan keterbatasan itu masih bisa komunikasi ya Mas ya? Iya, untungnya kita masih bisa saling mengerti lah, maksudnya kayak gitu. Jadi masih bisa banget untuk berkomunikasi gitu teman-teman ya. Terus juga yang menarik lagi di sini 3.000. Iya, 3.000. Yang ngumpul di sini. Di sini tuh 3.000 orang teman-teman. Jadi bayangkan tadi begitu keluar dari stage keynote, itu kayak gimana, itu menarik banget sih. Maksudnya pertama kali event developer, aku yang ukurannya tuh 3.000. Iya, aku juga baru pertama kali sih experience. Kayaknya kemarin yang di Beijing nggak sampai 3.000. Nggak sampai 3.000 kan. Nah, dan teman-teman sendiri juga kalau kita ngadain acara GDG Cloud Jakarta tuh paling berapa, 100, 250, paling banyak 450 gitu ya. Nah, ini 3.000 teman-teman, bayangkan. Untungnya jadi attendee ya, bukan panitia kita ya. Betul, jadi panitia. Waduh, pusing. Oke. Jadi apalagi nih yang kira-kira menarik lagi? Yang menarik lagi mungkin nanti ini kan karena masih hari pertama ya. Nanti kita masih ada 1 hari lagi untuk I.O. Connect-nya. Terus kemudian sebenarnya hari ini fun fact nggak ada sesi cloud ya, cuma ada workshop. Bener. Hari ini cuma fokusin di AI sama web, dan mungkin nextnya kita bakal di day 2 kita bakal lebih banyak explore session di cloud, workshopnya juga, dan baru nanti di hari ketiga kita ada kesempatan untuk roundtable sama product engineer-nya langsung Google Cloud. Itu dia, nah, ada GDE. Itu salah satu yang menarik, dan itu kita bisa ngasih feedback langsung. Itu juga salah satu peran GDE ya. Kita bisa langsung feedback ke product engineer-nya, karena kita kan kita cobain, kita sharing juga ke teman-teman. Betul. Even ada feedback dari teman-teman, kita sampein ke product engineer-nya. Langsung kayak gitu. Itu yang menarik sih roundtable itu. Iya, jadi aku juga mungkin kita lupa sampein juga. Jadi kita di sini tidak hanya datang di I.O. Connect Shanghai-nya, tapi di hari ketiga itu kita juga diundang ke acara GDE Summit ya, khusus buat GDE-nya seperti itu. Jadi kalau yang sekarang ini mungkin ada nyampur antara GDE dan GDG yang di China. Terus yang mungkin di hari ketiga nanti ada GDE Summit dan juga ada roundtable seperti itu, yang kita akan bisa sharing feedback gitu. Dan juga apa yang seperti Casey bilang tadi, benar, besok itu selain ada workshop cloud juga tetap itu sesi cloud itu akan ada besok gitu ya. Jadi bukan sesi announcement ya, besok tuh adalah sesi deep dive per ininya ya. Iya, deep dive per topik. Jadi kayak ada deep dive yang tadi building AI on Google Cloud. Terus kayaknya ada another topik yang nggak terlalu relate ke AI juga, mungkin kayak security command center dan lain-lain.
Oh iya iya iya, kayak Ya. Cloud Hub, Security Command Center itu yang baru-baru. Oke. Jadi itu adalah mungkin beberapa update ya, beberapa update yang bisa kita sampaikan secara live di sini. Jadi mungkin nextnya mungkin di beberapa event akan ada beberapa ground zero lainnya. Jadi ini adalah sub series ya teman-teman semuanya. Ini adalah sub series dari seri online kita yaitu Bincang-Bincang Cloud yang ada di YouTube. Jadi teman-teman pastikan subscribe. Like ya, kalau bagus like. Komen juga boleh. Komen juga boleh. Jadi siapa tahu ada mau tema-tema apa berikutnya kayak gitu, silahkan di sharing kayak gitu ya. Jadi untuk yang di sesi I/O Connect Shanghai 2025 kali ini, Ground Zero-nya ada lagi mau tambahin atau bisa kita close? Cukup. Oke. Thank you banget Casey. Jadi untuk sesi yang tadi aku bilang sesi I/O Connect Shanghai 2025 kita tutup sampai sini. Nanti teman-teman akan kita update lagi mungkin di YouTube mungkin atau di video lainnya ya tentang apa aja update terbaru lagi. Siapa tahu ada update lagi habis ini ya. Kan misalnya soalnya update cloud itu cepat banget. Iya, cepat banget. Gitu. Oke deh. Oke, thank you. Thank you everyone. semuanya. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.